Halo, shalom Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Jumpa lagi dalam ReHD, Renungan Harian Desi, hari Kamis 3 Juni 2021, hari biasa, pekan ke-9. Pada hari ini kita akan mendalami bersama-sama Injil Markus, bab 12 ayat 28b sampai 34. Tentang hukum yang terutama. Pada suatu hari, datanglah seorang ahli Taurat kepada Yesus dan bertanya, "Perintah manakah yang paling utama?" Yesus menjawab, "Perintah yang utama ialah, dengarlah, hai orang Israel, Tuhan Allah kita itu Tuhan yang esa. Kasihanilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan perintah yang kedua ialah, kasihanilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Tidak ada perintah lain yang lebih utama daripada kedua perintah ini." Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, pada Injil kali ini para ahli Taurat bertanya kepada Yesus mengenai hukum yang paling utama. Dan Yesus menjawab, ada dua hukum yang utama, dan itu saling berkaitan, yaitu mengasihi Allah dengan seluruh diri dan mengasihi sesama seperti diri sendiri. Hukum ini saling berkaitan karena apabila seseorang mampu mengasihi orang lain, maka tindakan yang ia lakukan sama halnya tindakan yang akan muncul bila mengasihi Allah. Kasih menjadi dasar bagi semua orang yang beriman kepadanya dan menjadi dasar kita dalam menjalankan perintah Tuhan yang lain. Kita sudah kerap kali mendengarkan kata kasih dalam hidup kita. Namun, apakah kasih pada Allah dan kasih kepada sesama ini sudah kita jalankan selayaknya orang yang beriman pada Allah? Sudahkah hati kita mampu menjalankan tanpa suatu paksaan ataupun tuntutan dari orang lain, namun benar-benar mau melaksanakan dari kesadaran dalam hati kita sendiri? Sudahkah hati kita terbuka akan ajakan Tuhan Yesus mengenai perintah mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, dan segenap kekuatan? Pertanyaan ini sangat memiliki makna yang sangat mendalam jika kita dapat meresapkan, menghayati, dan merefleksikan dalam hidup kita. Segenap hati berarti kita menyerahkan segala perasaan, pemikiran, serta keputusan kita hanya kepada Tuhan, supaya kita dapat dituntun dan dibimbing oleh Roh Kudus, sehingga segala sesuatu yang tercapai itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Segenap jiwa berarti kita tunduk dan mau mengabdikan segala perkara nafsu keinginan kepada Tuhan. Dengan segenap akal budi berarti kita dapat mempergunakan pikiran, perbuatan, dan perkataan kita untuk hal-hal yang baik. Dengan segenap kekuatan berarti kita dapat bertindak sekuat tenaga untuk menegakkan hal-hal yang diajarkan oleh firman Allah, yakni melakukan yang baik dan menjauhi yang buruk. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, kita semua adalah pengikut Kristus. Ada yang sudah sejak kecil, remaja, dewasa, hingga tua, masih tetap setia mengikut Yesus, masih mendengarkan, mendalami firman Tuhan sampai detik ini. Hari ini, firman Tuhan ingin mengajak Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih untuk dapat selalu terarah dengan kehendak Tuhan. Injil hari ini ingin mengajak kita semua mengandalkan kasih dalam hidup kita.
Mari kita ubah segala kebencian, iri dengki, prasangka buruk dengan lebih menanamkan sikap peduli terhadap sesama, menanamkan sikap saling mengasihi, sikap menolong satu sama lain. Sebab dengan mengasihi Allah berarti kita mengutamakan Tuhan dalam hidup kita, sehingga Allah juga memampukan kita semua untuk dapat mengasihi sesama meskipun sesama kita belum tentu mengasihi kita. Semoga berkat Allah selalu menyertai kita semua. Amin. Demikian Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, renungan harian kali ini. Salam sehat dan Tuhan memberkati.